Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Sofomina dari Master. Melanjutkan pembahasan sebelumnya pada video kali ini, saya akan menjelaskan implementasi tahap 2, yaitu analisis kebutuhan belajar dan pembentukan persona. Tahap ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai siapa peserta belajar kita, dalam hal ini yaitu para guru sekolah dasar, serta mengapa solusi belajar digital yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan mereka secara optimal. Yang pertama, tujuan dari analisis kebutuhan ini untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja BSD dalam menggunakan platform pembelajaran daring atau pembelajaran digital. Kami tidak hanya melihat seberapa sering teknologi digunakan, tetapi juga bagaimana guru mengintegrasikannya dalam praktik pembelajaran yang efektif. Pendekatan ini penting karena masalah pendidikan digital seringkali tidak terletak pada kurangnya alat, tetapi pada kurangnya kemampuan dan motivasi untuk memanfaatkannya secara pedagogis. Kemudian, langkah-langkah analisis kebutuhan, analisis ini dilakukan melalui 4 metode utama. Nah, yang pertama yaitu analisis kinerja, meninjau data terhadap sekolah selama 1 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya 30% guru yang menggunakan fitur interaktif seperti kuis atau forum, sedangkan 70% guru masih terbatas pada bahan file statis seperti PDF atau PowerPoint. Kesenjangan ini menunjukkan adanya gap dalam keterampilan dan lingkungan kerja digital. Kedua, yaitu wawancara stakeholder yang melibatkan kepala sekolah, koordinator kurikulum, dan beberapa guru. Keduanya menunjukkan bahwa guru senior mengalami kendala teknis, sementara guru muda kesulitan mengaitkan fitur digital dengan tujuan kurikulum. Dan kata lain, ada kesenjangan antara keterampilan teknis dan motivasi pedagogis. Yang ketiga yaitu survei dan self-assessment dilakukan terhadap 50 guru. Sebagian besar guru merasa percaya diri dalam membuat materi, tetapi hanya 20% yang merasa mampu merancang pembelajaran interaktif. Jadi dari separuh guru juga menyatakan membutuhkan pelatihan lanjutan dalam pedagogi digital. Dan yang terakhir, observasi kelas. Ini dilakukan untuk melihat praktik aktual. Ditemukan bahwa sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah satu arah, bahkan dalam pembelajaran daring. Fitur-fitur seperti polling, breakout room, dan quiz online jarang dimanfaatkan. Kesimpulan analisis kebutuhan atau needs assessment dari keempat pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan utama bukan pada penguasaan teknologi dasar, tetapi pada kemampuan pedagogis digital, kreativitas desain pembelajaran, serta motivasi untuk mengeksplorasi fitur-fitur interaktif LMS. Oleh karena itu, solusi pembelajaran digital yang dirancang harus mampu mengembangkan keterampilan pedagogis guru dalam konteks teknologi, bukan hanya mengajarkan cara menggunakan alat. Hal ini menjadi dasar penting sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi karakteristik pembelajar untuk mendesain pembelajaran yang benar-benar berpusat pada guru. Demikian pembahasan untuk tahap 2, yaitu analisis kebutuhan belajar dan pembentukan persona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.